Kitab Kejadian pasal yang ke-19. Sesudah bertamu kepada Abraham, kedua malaikat itu pergi ke Sodom dan tiba di sana pada waktu malam. Lot sedang duduk di pintu gerbang kota dan melihat mereka, ia bangkit untuk menyambut mereka. Lalu sujudlah ia di hadapan mereka dan berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah di rumah saya. Tuan-tuan dapat membasuh kaki dan bermalam di rumah saya. Besok kalau mau, tuan-tuan dapat bangun pagi-pagi dan meneruskan perjalanan." Tetapi mereka menjawab, "Terima kasih, biar kami bermalam di sini saja di lapangan kota." Lot memohon dengan sangat, dan akhirnya mereka masuk bersama dia ke dalam rumahnya. Lot menyediakan hidangan lezat dan memanggang roti secukupnya, lalu makanlah mereka. Tetapi sebelum tamu-tamu itu pergi tidur, orang-orang Sodom mengepung rumah itu. Semua orang laki-laki di kota itu, baik yang tua maupun yang muda, ada di situ. Mereka berseru kepada Lot dan bertanya, "Di manakah orang-orang yang datang bermalam di rumahmu? Serahkan mereka supaya kami dapat bercampur dengan mereka." Lot keluar dari rumahnya dan sesudah menutup pintu, ia berkata kepada orang-orang Sodom itu, "Saudara-saudara, saya minta dengan sangat, janganlah melakukan hal yang sejahat itu. Coba dengar, saya punya 2 anak perawan. Biar saya serahkan mereka kepada kalian dan kalian boleh melakukan apa saja kepada mereka. Tetapi jangan apa-apakan tamu-tamu saya ini, sebab saya wajib melindungi mereka." Tetapi kata orang-orang Sodom itu kepada Lot, "Pergi, engkau orang asing mau mengatur kami. Ayo pergi. Kalau tidak, engkau akan kami hajar lebih berat daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendorong Lot dan menyerbu, hendak mendobrak pintu. Tetapi kedua tamu itu mengulurkan tangan mereka dan menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan semua orang yang ada di luar rumah itu, sehingga orang-orang itu tidak dapat menemukan pintu itu lagi. Kedua tamu itu berkata kepada Lot, "Jika engkau mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, menantu atau sanak saudara lainnya yang tinggal di dalam kota ini, bawalah mereka keluar dari sini, sebab kota ini akan kami musnahkan. Tuhan telah mendengar tuduhan-tuduhan berat terhadap penduduk di sini, dan kami telah diutusnya untuk menumpas kota Sodom." Lalu pergilah Lot menemui 2 orang tunangan kedua anaknya dan berkata, "Cepatlah keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkannya." Tetapi mereka mengira Lot bergurau saja. Pada waktu subuh, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya lekas berangkat. "Cepatlah," kata mereka, "pergilah dengan istrimu dan kedua anak gadismu dari sini, supaya kalian jangan mati apabila kota ini dimusnahkan." Lot bimbang, tetapi Tuhan merasa kasihan kepadanya. Karena itu kedua tamunya menuntun Lot dan istrinya serta kedua anaknya keluar kota. Sesudah itu, seorang dari malaikat itu berkata, "Larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti di lembah. Larilah ke pegunungan supaya kalian jangan mati." Tetapi Lot menjawab, "Aduh, Tuhan jangan suruh kami lari ke pegunungan. Memang Tuhan yang telah sangat menolong saya dan menyelamatkan nyawa saya, tetapi pegunungan itu begitu jauh. Jangan-jangan saya tersusul bencana itu lalu mati sebelum sampai di sana. Lihat, di depan itu ada kota kecil yang tidak begitu jauh. Izinkan saya lari ke sana supaya selamat." Malaikat itu menjawab, "Baiklah, kota kecil itu tidak akan kutumpas. Cepat larilah, sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Karena Lot menyebut kota itu kecil, maka kota itu dinamakan Zoar. Matahari sedang terbit ketika Lot sampai di Zoar. Tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan belerang yang berapi atas Sodom dan Gomora.
Kedua kota itu dihancurkan, juga seluruh lembah dan semua tumbuh-tumbuhan serta semua penduduk yang ada di situ. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu ia berubah menjadi tiang garam. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham cepat-cepat pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan sehari sebelumnya. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora dan ke seluruh lembah, dan melihat asap mengepul dari tanah itu, seperti asap dari tungku raksasa. Demikianlah ketika Allah membinasakan kota-kota itu di lembah di mana Lot tinggal. Allah ingat kepada Abraham dan menolong Lot melarikan diri. Karena Lot takut menetap di Zoar, maka pergilah ia ke pegunungan bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan, lalu tinggal di dalam sebuah gua. Anak perempuan yang sulung berkata kepada adiknya, "Ayah sudah tua, dan di seluruh negeri ini tak ada anak laki-laki yang dapat mengawini kita supaya kita mendapat anak. Mari kita buat ayah kita mabuk, lalu kita tidur dengan dia supaya kita mendapatkan anak." Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu anak yang sulung tidur dengan ayahnya. Tetapi ayahnya begitu mabuk sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya, anak yang sulung berkata kepada adiknya, "Tadi malam saya sudah tidur dengan ayah. Nanti malam kita buat dia mabuk lagi dan tidurlah kau dengan dia. Nanti kita masing-masing mendapatkan anak." Demikianlah pada malam itu mereka membuat Lot mabuk dan anaknya yang kedua tidur dengan dia. Dan Lot pun terlalu mabuk sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu karena ayah mereka sendiri. Anak yang sulung melahirkan anak laki-laki yang dinamakannya Moab. Dia menjadi leluhur orang Moab yang sekarang. Anak yang kedua melahirkan anak laki-laki juga yang dinamakannya Ben-Ami. Dia yang menjadi leluhur bangsa Amon yang sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Amin.